Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, nomor 2268. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2268. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian, ya, barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari. Barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari, yang pertama, nikmat yang pertama, merasakan aman di tengah-tengah keluarganya. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur, alhamdulillah aman keluarga kita, ya, aman rumah kita, aman anak-anak kita, aman istri kita. Itu yang pertama, ya, aminan fi sirbi. Yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat jasmaninya, bangun tidur sehat badannya, ya, alhamdulillah masih pacak gerakan badan, enak. Oh, habis capek semalaman, ada kegiatan, bangun tidur, alhamdulillah, ya, sehat badan, ya, sehat anak-anak sehat. Yang ketiga, nikmatnya adalah, ya, memiliki kebutuhan pokok atau apa yang pacak dimakan hari itu. Masih ada yang pacak dimasak untuk hari itu, ya. Masih ada, lihat tempat nasi masih ada, alhamdulillah. Berasnya masih ada. Maka ini luar biasa, kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan kenikmatan dunia ada di tangannya. Subhanallah. Jadi semua nikmat dunia ini ada pada tangannya. Jadi cukup 3 saja, ya. Nah, ini. Maka Bapak Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama tadi adalah aminan fi sirbihi, aman keluarganya. Ini nikmat yang luar biasa. Ya. Kalaulah ada doa, satu doa saja, maka kita minta kepada Allah agar kita diberikan rasa aman. Ya, jangan main-main dengan rasa aman itu. Nikmat aman itu adalah nikmat besar. Baca dalam Al-Quran misalnya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikan kota Mekah ini kota yang aman. Ya. Rasanya kita baru teringat oleh kita diserang oleh virus COVID-19. Ya, bayangkan, aman enggak kira-kira? Oh, terbayang kita, benar nggak? Kami karena pesantren itu dekat dengan pemakaman, ya, itu bolak-balik itu aja, angyong, apa namanya itu, ambulan, ya, bukan hanya di Palembang, itu di semua daerah, begitu kan? Ya, aman. Yang lebih menyedihkan lagi adalah saudara-saudara kita di Palestina sekarang, yang sampai sekarang ini masih digempur. Ya. Allah sediakan ladang syuhada, begitu. Ya. Tinggal kepedulian kita, kan begitu kan? Sampai sekarang ini masih belum ada gencatan senjata. Padahal baca berita itu hampir semua negara, hampir 200 negara, apa 100 berapa? 120 atau apa begitu? Ya, sudah sepakat untuk gencatan senjata. Ya. Cuman ada kok Amerika ini, ya, Amerika yang abstain gitu, ya, tidak galak gencatan senjata, lajulah, ya, benar nggak? Beritanya demikian kan? Iya, punya hak veto itu, begitu kan? Ya, jadi memang disitulah membuktikan bahwa, ya, demokrasi itu ya untuk mereka saja, benar nggak? Ya, harusnya demokrasi itu kan biasanya yang banyak yang menang kan? Ini justru makin banyak dia nggak ada kekuatan, ya. Justru hanya untuk kepentingan mereka. Kalau negara yang membela mereka, Ukraina jelas langsung ini. Tapi ketika ada kepentingan, nggak mau. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, ya, umat Islam. Dan saat ini memang tentara terbaik itu ya di Syam, dan Syam itu salah satunya adalah negeri Palestina. Ya, bagaimana kita lihat kesabaran orang-orang Palestina itu di negeri yang tidak aman begitu, ya. Saya lihat video, saya ya tidak bisa membayangkan, ya, Insya Allah lagi sarapan di atas itu, ya, bukan percon, ya. Iya, subhanallah, saya merinding sekali. Nah, ini
aman ya, nikmat rasa aman. Maka subhanallah, kita berada dalam keadaan aman, sholat saja mudah, benar nggak? Nggak ada azan bisa di mana-mana, ya, azan di mana-mana. Kemarin saya di Thailand itu, kalau di Thailand itu dia bukan corong depan itu, enggak. Jadi karena saya tinggal di kampung Jawa, dakwahnya, jadi corong itu ya ke rumah-rumah gitu, ya, mana yang muslim, karena kita minoritas, ya. Rakyat Palestina itu mau sholat saja, ya, itu dijaga oleh tentara, kan begitu kan? Nah, kita alhamdulillah nggak ada jaga di tentara. Ini namanya nikmat aman. Ya, Robbij'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah ya negeri kita negeri yang aman. Nah, nikmat yang kedua tadi adalah mu'afan fi jasadi. Jadi alhamdulillah kalau sudah aman sudah. Yang kedua adalah sehat jasmani kita. Ya, alhamdulillah. Ya, sehat. Ya. Nikmat sehat, alhamdulillah. Kalau pagi-pagi masih pacak ngopi, masih pacak makan pisang goreng, nah itu nikmat gitu. Alhamdulillah, simpel sekali, ya. Pagi-pagi masih sehat, alhamdulillah. Ya. Maka nikmatus syai' idza dzaba, nikmat sesuatu itu kalau sudah pergi baru terasa. Benar enggak? Ya, nikmat ada gigi itu ketika katik lagi gigi ompong, baru terasa ya kalau emaknya ada gigi, ya. Benar enggak? Nikmatus syai' idza dzaba, nikmat sesuatu itu kalau sudah pergi, ya. Maka ya, sehat. Yang penting kita minta doa, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, doakan Allahumma shfi mardohum, ya Allah. Mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang sakit itu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena bagi orang beriman mau sehat mau sakit itu semua nikmat dari Allah. Ya, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairin in asobathu sarra syakara wa in asobathu dharra sabara. Sesungguhnya menakjubkan perkara orang yang beriman, kalau diberikan nikmat semuanya baik bagi dia. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia bersabar. Ya, karena hidupnya ada 3 saja, Bu. Ya, Pak, ada 3 saja. Ada namanya tahniah. Apa itu tahniah? Senang melihat orang lain senang. Itu tahniah namanya. Ada dulur kita nikah, kita senang. Ada tetangga kita beli mobil, kita senang. Ya, namanya tahniah. Ya. Ada namanya takziah. Kita kenal takziah, ya. Apa itu takziah? Sedih melihat orang lain sedih. Ya, ada yang meninggal, namanya takziah. Ya, sedih melihat orang lain sedih. Ada tetangga kita sakit, kita sedih juga. Ya, begitulah empati namanya. Ya. Ada senang melihat orang lain sedih melihat orang lain senang. SMS. Ya, bahasa Arabnya bukan takziah, bukan ta'niyah, tapi taun. Ya. Taun, ya. Taun itu kawannya Korun, ya. Kawannya Fir'aun. Ya. Taun itu bahasa Palembang, weh. Iya, kau ini taunian. Ya, kalau taun itu sudah derajatnya udah tinggi sekali. Hah? Ya, artinya apa? Dia senang melihat orang lain sedih, benar nggak? Atau sedih melihat orang lain senang. Nah, jangan, ya. Kalau kita ini harusnya senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Asal jangan jadi tahun tadi. Ya, itu yang kedua, nikmat sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang ketiga, ya, lahu qutun inda yaumihi, dia punya makanan yang pacak dimakan hari itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Masih ada yang pacak dimakan, masih pacak yang di beras masih ada. Aku yakin di depan kami ini alhamdulillah ada yang berasnya masih cukup lah Pak Ustadz untuk 3 hari ke depan. Alhamdulillah masih ada, ya. Apa habisnya lo ini? Gara-gara beras naik begitu kan, akhirnya untuk makan hari ini susah. Ini. Tapi ada juga yang kulihat sebulan ke depan masih aman, ya. Alhamdulillah, itu artinya udah banyak nikmat, ya. Jangan kita merasa dikitnya nikmat Allah, enggak, masih apa yang dimasak, ya. Alhamdulillah, lihat kulkas masih ada isinya, ya. Walaupun ikan asin itu nikmat dari Allah. Banyak saudara-saudara kita. Ya, kalau saya membandingkan, ya, di Palestina itu sudah hampir 50 harian, ya. Hampir 2 bulanan, 3 bulanan begitu. Ya.
Di stop makanan, di stop, ya. Tapi kesabaran itu luar biasa, ya. Ketahanan, subhanallah, ya, nggak ada bilangnya. Para syuhada, ya, saya nggak bisa mengatakan, ya, nggak bisa ngomong kita. Jauh keimanan kita, ya, benar nggak? Ya, jauh keimanan kita. Mereka sudah biasa kalau sebelum tidur sudah wudhu dulu, ya, sudah mempersiapkan diri, begitu kan? Saya dengar cerita dari Bang Onim gitu yang di Gaza gitu. Jadi dia punya 5 anak. Jadi kalau tidur itu ini ceritanya, satu di dapur gitu. Jadi satu anak itu di dapur, satu di ruang tengah, satu di kamar sebelah ini. Pokoknya dipisah. Jadi ketika ada bom, nauzubillah, kena kamar, berarti yang 3 masih selamat gitu. Nah, bayangkan. Ya. Nah, ini tidak terbayang kita, ya. Bayangkan kita tidur harus pisah-pisah karena ya itu Allah alam, kita tidak tahu, menunggu saja. Ketika ditanya anak-anak, nanti kamu kalau dewasa mau jadi apa? Oh, kami tidak terbayang gitu, dewasa mau jadi apa? Ya, karena kami ini disiapkan untuk syahid begitu. Nah, ini jadi apa? Masya Allah, jadi luar biasa keimanan mereka. Maka yang ketiga ini adalah alhamdulillah. Maka kita punya nikmat, di dalam surah Al-Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Ya, memberikan Allah itu memberikan kita, ya, mengenyangkan, memberikan makan bagi orang yang kelaparan, kemudian, ya, memberikan rasa aman kepada orang yang takut. Ya, subhanallah. Ya, 2 nikmat ini luar biasa. Maka Nabi saja selalu berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad. Ya Allah, cukupkanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad. Ya. Maka kita harus berdoa terus agar rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan, ya, karena dalam kalau ada kan dalam Al-Qur'an itu kan, ya, ada langit, ada bumi, ya, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Zaujaini, ya, dzakar wal unsa. Ada kaya, ada ya, ada kaya, ada. Nah, dalam Al-Quran tidak dikenal kata miskin, ya. Ada kaya, ada cukup. Agna fa agna, kan begitu, ya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak dikenal kata miskin. Carilah ininya, Allah menggambarkan, ya, ada kaya, ada cukup, ya. Kata-kata cukup, ya, akna, ya. Jadi sebenarnya manusia itu bukan miskin, ya, tapi tidak cukup, tidak merasa cukup saja, ya. Jadi walaupun dia kaya, tapi kalau merasa kurang terus, berarti definisinya dia miskin. Sebenarnya bukan miskin, dia cuma kurang saja, merasa kurang terus. Maka dalam Al-Quran tidak dikenal, ya, bahasa miskin, ya. Tetapi aghna fa'aqna, ya, aghna fa'aqna, kaya dan cukup, begitu, ya. Kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Kalau langit, bumi, ya, tapi kaya padanannya adalah cukup. Maka yang penting kita ini merasa cukup, alhamdulillah, masya Allah. Bapak Ibu rahmatan Allah SWT, bagaimana itu semua kesimpulannya, ya, agar kita menyadari nikmat Allah SWT. Hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih rendah kenikmatannya darimu, dan janganlah melihat kepada yang lebih banyak kenikmatannya darimu, agar kamu tidak mencela nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Itu aja kuncinya, ya. Jangan pernah kita melihat orang lebih banyak nikmat daripada kita, tapi lihatlah orang yang lebih sedikit nikmatnya daripada kita, ya. Alhamdulillah, agar kita tidak mencela nikmat Allah. Alhamdulillah. Ada orang beli nikmat banyak, ya, kita lihat di bawah kita, ya, nikmat yang lebih rendah dari kita, agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini. Masya Allah. Terima kasih saja yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.